saat ini memang negara-negara yang cenderung melarang tentang diskusi tentang seks dengan terbuka itu biasanya memang negara-negara yang otoriter. Pemerintah yang otoriter itu selalu ingin mengontrol hubungan antar rakyat. Kenapa? Karena kalau rakyatnya terlalu bersatu itu nggak bagus bagi negara otoriter. Kalau rakyat bersatu dan terlalu pinter, nggak bisa digobloki kan, nggak bisa dibodohi kan. Kita lihat saja, kalau seks itu dibuat kewajiban, nanti orangnya kan emosinya tuh tinggi gitu loh. Tahu-tahu bawa pentung kan. Oke, Bu. Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat bergabung pada Bercerita edisi 35 beritabaru.co. Kali ini kita akan membincang mengenai logika bersama salah satu akademisi aktivis kebanggaan Indonesia yang sedang berkarir dan melakukan riset-riset di belahan dunia lainnya. Sepertinya kalau nggak salah sekarang Bu Sochen ini sedang melakukan riset di Jerman. Nah, kita sambil menunggu Bu Sochen, teman-teman tetap pantau, dan kalau belum bikin kopi bisa bikin kopi terlebih dahulu gitu kan, agar obrolan kita dan untuk menyaksikan obrolan kita bisa lebih enjoy gitu dan santai. Halo Bu Sochen. Maaf, ini saya di tempat tidur karena lupa ngecharge telepon, jadi mesti sambil ngecharge telepon. Oh, oke, tidak masalah Ibu. Iya. Ini masih di Jerman, Bu Sochen? Enggak, sudah kembali ke London. Oh, risetnya udah selesai berarti ya? Iya, sudah lama kok kembali ke London. Ini dari bulan, saya kan di Jerman dari Agustus sampai September tahun lalu. Oh iya, yang kemudian kita merancangkan diskusi kemudian belum jadi itu Bu ya? Iya. Akhirnya bertemu di Bercerita beritabaru.co ini Bu Sochen. Iya. Kebetulan saya juga ikut serta dalam ini di Berita Baru, membantu di redaksi beritabaru.co ini Bu Sochen. Bagus. Iya. Oh, mohon maaf mengganggu waktunya Bu Sochen. Tadi istirahat Bu Sochen berarti? Enggak, ini tadi saya baru meeting, tadi itu ada meeting. Oh gitu. Terus langsung Jadi tadi itu meeting, terus habis meeting terus langsung ke sini. Makanya tadi barusan baca pesennya tadi ini, baru ini aja baca pesennya. Atau mungkin Bu Sochen biar enak positioningnya di ini aja dulu. Biar tidak goyang, karena Sebentar, ini saya cari posisi yang enak, tapi terbatas sama kabel. Oh gitu. Ya soalnya kan ininya hampir habis baterainya saya. Oh gitu. Atau sekiranya tidak goyang aja Bu Sochen. Karena nanti kan setelah live ini kita akan upload di YouTube begitu Bu Sochen. Ya nanti teman-teman yang belum menyaksikan live ini bisa menyaksikan pesan-pesan atau wawasan dari Bu Sochen di hari-hari berikutnya tentunya. Oke. Bawa kemana ini? Soalnya sudah. Bentar. Enaknya kemana ini ya? Cari tempat yang enakan gitu ya. Iya, benar Bu Sochen. Ya. Bentar cari tempat yang enak. Sambil saya sapa teman-teman sekalian, terima kasih sudah gabung. Wah, ini fan-nya Bu Sochen cukup banyak ini. Belum mulai aja sudah 16 ini. Iya. Ini teman-teman pemirsa setia bercerita, berbagi cerita di balik berita-beritabaru.co ini. Sambil menunggu kita mulai diskusi kita malam hari ini, ya bukan diskusi ya, sharing santai gitu, ngobrol santai perihal dunia kepenulisan, perihal sebuah gagasan kebangsaan dan lain-lain. Teman-teman bisa memposisikan diri dengan enjoy gitu kan, dan juga menyiapkan beberapa pertanyaan ataupun pernyataan, atau bisa berbagi cerita, sehingga nanti kita teman-teman bisa ngobrol. Tapi karena ini live Instagram, sehingga teman-teman cukup nanti menyampaikan ide gagasannya atau pertanyaannya melalui chat di kolom komentar gitu ya teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas kali ini kita akan membahas perihal logika. Lainnya apalagi di Indonesia ini era revolusi 4.0 itu kan semakin banyak carut marut, banyak istilahnya kami di beritabaru.co itu
ada semacam distorsi informasi. Sehingga tugas kami dan tugas beberapa media adalah, sebagaimana jargon kami di beritabaru.co itu, meluruskan distorsi informasi. Nah, kiranya ini pas kita obrolkan bersama Bu Sochen, yang kabar-kabarnya, ya kan, beberapa yang kita amati di wall Facebook, di lini Twitter dan sebagainya, akan melaunching buku yang berjudul Logika. Tentunya ini akan menjadi obrolan yang asik di tengah fenomena-fenomena politik identitas, fenomena-fenomena hoax, kebencian dan sebagainya. Ya, di sini Gimana, sudah enak, Ibu? sudah nggak gerak ya. Oke, siap. Mohon maaf merepotkan Bu Sochen. Nggak apa-apa. Cari tempat Ya. aja tadi, biar bisa saya ngecak sekalian kan. Oke. Ya. Jam berapa sekarang di London, Bu Sochen? Ini jam berapa ya? Ini jam 12 ya? 12.30. Iya. 12.30. Iya. Oke, teman-teman sekalian. Selamat malam Bu Sochen, dan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bercerita edisi 35 ini, karena ini kita istiqomah atau konsisten Bu Sochen, setiap Selasa malam kita melakukan diskusi atau ngobrol daring seperti ini melalui live Instagram. Semoga kedepannya bisa connect juga ke YouTube, karena ini masih kita meraba-raba, sehingga bisa dari Zoom bisa ke Instagram, bisa ke YouTube, sehingga bisa meluas informasi-informasi yang kita kabarkan, kebaikan-kebaikan yang kita kabarkan, begitu Bu Sochen. Ya, terima kasih Bu Sochen sekali lagi. Oke teman-teman, kita kali ini sedikit saya perkenalkan, ini profil dari Bu Sochen ini, salah satu perempuan asal Surabaya, bonek. Bonek selama berapa tahun Bu? Di Surabaya lama Bu Sochen? Lama, saya kan lahir besar di Surabaya ya. Oh iya. Jadi sampai umur 24 tahun itu baru keluar dari Surabaya. Terus habis itu masih bolak-balik lah jadi saya keluar negeri terus balik lagi ke Surabaya beberapa tahun gitu. Jadi kan kan kalau dilihat ini orang-orang pasti tahu dari cara ngomong saya, kan saya masih aksennya sangat kuat Surabaya. Dan saya nggak mau ubah gitu loh. Ya, saya nggak mau ubah itu karena saya sudah nyaman dengan aksen seperti ini. Iya. Kentara sekali itu kan. Dan sangat cocok sama saya yang orang Gresik begitu. Iya, kaum. Ya, teman-teman, Bu Sochen ini juga sekarang masih aktif mengajar di SOAS University London dan SOAS University London, dan juga meraih gelar PhD bidang apa Bu di Monash University Bu? Di Monash University itu di Asian Studies, Asian and Women Studies ya, jadi di dua. Oh ya. Ya, selain dikenal sebagai seorang penulis, Bu Sochen ini yang saya banyak sekali ini profil dari beliau ini juga komponis, juga pencipta lagu, jadi musikus juga istilahnya itu, penulis juga, akademisi juga, aktivis ini. Banyak sekali buku yang telah beliau terbitkan, teman-teman sekalian. Di antaranya yang terakhir, karena banyak sekali ya, yang terakhir yang kemudian di toko buku Oase, kebetulan saya juga lagi merintis itu toko buku online, itu ada beberapa yang laris, salah satunya ini yang paling fenomenal ini, Seks, Tuhan dan Negara. Ini teman-teman bisa didapatkan di toko buku saya, dan juga ini diterbitkan Globalindo. Dikabari dong, dibilangi toko bukunya namanya apa biar teman-teman tahu. Ya, ini kalau Instagramnya @tokobukuoase. Nanti teman-teman bisa DM, bisa mengikuti juga. Ini sedikit sponsor, gak apa-apa Bu ya. Gak apa-apa. Ya, menghidupkan ekonomi kerakyatan begitu kan. Independen tuh harus dipublikasi gitu. Dukung. Berikutnya yang juga laris yang diterbitkan margin kiri dari Dalam Kubur, kebetulan kami kemarin baru nyetok sedikit dan amblas ludes gitu kan. Tapi jangan khawatir, bisa pre-order. Dan yang gak kalah penting ini berikutnya, lah ini nanti informasi dari Bu Sochen ya, juga akan menerbitkan buku yang berjudul Logika, bukan untuk orang pintar. Nah, ini menarik sekali, dari judulnya aja menarik sekali gitu kan. Itu yang juga akan diterbitkan oleh Globalindo sebagaimana buku yang ini, Seks, Tuhan dan Negara gitu. Itu
Akan tapi ini mungkin sebelum ke buku barunya, ini ibarat kali ini bercerita ini atau live Instagram ini ibaratnya kita pra-launching begitu Bu Sian. Mungkin belum diobrolkan Bu ya, buku yang logika ini di beberapa channel lain belum Bu ya? Ini Baru pertama ya? Nah, ini menjadi pertama kali teman-teman. Nanti syukur nanti teman-teman belinya di toko buku. Oke. Oke, Ibu. Mungkin bisa dijelaskan, ini kalau buku yang Seks Tuhan dan Negara ini mungkin asal muasalnya kemudian tertarik dan bagaimana sedikit proses kreatifnya terhadap buku ini seperti apa Ibu, dan bagaimana pesan-pesannya di dalam buku ini mungkin. Jadi gini ya, setiap buku saya itu kan saya selalu mengangkat tema yang biasanya tuh dianggap tabu oleh masyarakat atau jarang dibicarakan. Begitu juga seks. Seks itu kan dianggap tabu biasanya ya oleh banyak orang ya. Kok bicara tentang seks gitu. Orang-orang kan gitu. Karena itu justru judulnya seks itu dibuat besar banget di buku itu kan. Sedangkan kata Tuhan dan negara itu justru dibuat kecil. Ya. Ya itu yang bikin ribut. Kalau kata seksnya besar terus ribut. Coba kalau kata Tuhan atau negara yang dibuat besar kan nggak ada yang ribut gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, makanya itu kita mesti menggunakan logika ya. Logika itu sebenarnya makanya itu saya bilang logika itu bukan hanya untuk orang pintar, karena logika itu sebenarnya cara berpikir yang harus sabar. Karena kalau kita menerima informasi begitu saja dan kita telan, ya enak sih karena kita nggak usah berpikir lama-lama. Tapi logika itu kan harus dengan kaidah-kaidah tertentu, harus dengan fakta, bukti atau segala macam. Ya, dan logika itu juga ada beberapa. Nah inilah yang membuat kita tuh harus sabar dan mencerna kembali gitu. Ya apa yang kita terima. Seperti juga seks ini. Jadi seks ini kita mau berhenti dan berpikir dan menyimak ke belakang lagi akan kehidupan kita saja ya. Kita kan sebenarnya berhutang pada seks. Kita nggak akan lahir kalau tanpa seks kan? Benar. Iya kan? Lahirnya kita tuh kan karena ada seks. Ya, persentuhan biologis itu, seksualitas. Iya, jadi kita lahir itu karena seks. Jadi nggak mungkin kan? Kita nggak lahir tanpa seks itu nggak mungkin. Jadi kita sebenarnya kan berhutang budi pada seks. Lalu kenapa seks dianggap tabu? Ya, itu kan seharusnya jadi pertanyaan. Kenapa seks dianggap tabu? Kenapa seks nggak bisa dibicarakan? Dan tidak bisa dibicarakan itu di mana? Itu kan harus ditanyakan lagi. Karena kalau di beberapa negara, seks itu dibicarakan ya dengan terbuka. Dan sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya Indonesia, Nusantara dulunya ya, kita kan dulu nggak ada Indonesia. Kan dulu Nusantara itu sebenarnya bisa dibilang cukup terbuka pada seks ya. Kita lihat saja sejarah-sejarah kuno, naskah-naskah kuno seperti Darmo Gandul itu ya, Serat Centini. Serat Centini itu kan membuka tentang seks itu kan buka-bukaan gitu ya. Gamblang banget gitu kalau dibandingkan dengan teks-teks sekarang. Juga kalau lihat sejarahnya Indonesia misalnya candi-candi di Suku dan Candi Ceto itu seksualitas terbuka. Kita tahu tentang lingga dan yoni. Ya. Lingga dan yoni itu apa kita pasti tahu kan. Dan itu dibicarakan secara terbuka. Tapi kenapa justru sekarang seks itu seolah ditutupi? Itu harus kita pikirkan lagi, itu harus kita pertanyakan. Dan ditutupinya itu di mana? Di negara-negara tertentu loh. Ya kalau misalnya di Belanda. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira seks itu menjadi perdebatan itu di negara-negara yang sangat dalam arti sangat mempertimbangkan agama atau yang tidak. Misalnya kalau di Korea itu kan kalau ngomongkan agama kan sudah tidak ada perbincangan atau apa gitu.
Nah, kalau di negara-negara Asia mungkin kan cenderung melihat agama sebagai sebuah aturan main gitu. Kira-kira seks ini menjadi sebuah perdebatan yang menarik itu di negara-negara yang seperti apa? Atau sederhananya negara yang liberalkah atau negara yang beragamakah atau yang seperti apa ini? Iya. Soalnya kapan hari saya mengikuti sesinya Afrizal Malna kan ada cerita Proteus. Bahasanya di situ ada negara liberal tapi suatu sistem pendidikannya itu ternyata cowok sama ceweknya nggak bisa campur. Itu. Cowoknya itu nggak bisa main ke kantin. Ceweknya nggak bisa main ke kantin karena di kantinnya itu ada banyak cowok yang di situ kelihatan kelaminnya. Padahal itu kampusnya kampus liberal, negaranya negara liberal dan sebagainya. Tapi itu fenomena yang lampau begitu. Tapi konteks saat ini seperti apa Ibu Sucen? Gini ya, kebudayaan itu selalu berubah. Ya. Jadi benar. kalau sekarang kan agama dikaitkan dengan pelarangan pada seks. Iya kan? Ya. Kebanyakan begitu, agama itu melarang seks. Tapi kalau misalnya zamannya dulu-dulu, misalnya Kama Sutra, itu agamanya, dalam Kama Sutra tuh Hindu itu, waduh, bicaranya seks. Karena kan seks itu dianggap sebagai sesuatu yang suci gitu loh. Ya, bagian dari agama justruan. Jadi kita nggak bisa bilang oh seks itu dilarang oleh agama. Lihat-lihat dulu agama yang mana. Ya. Benar. Dan juga agamanya tuh pada zaman apa. Itu juga beda lagi. Karena kalau kita jangankan gitu, kita lihat aja ya, kalau kita baca Alkitab sama Al-Qur'an saja, adegan seksnya tuh juga banyak loh sebenarnya. Iya. Iya kan? Interpretasi kita saja bilang, oh itu melarang seks. Adegan seksnya banyak banget di sana. Kalau kita mau teliti satu persatu. Ya, jadi itu selalu berubah. Tapi saat ini memang negara-negara yang cenderung melarang tentang diskusi tentang seks dengan terbuka itu. Biasanya memang negara-negara yang otoriter. Ya, biasanya. Kita lihat saja, kita amati itu biasanya negara otoriter. Kenapa? Karena negara otoriter itu biasanya ingin mengontrol hubungan antar manusia. Pemerintah yang otoriter itu selalu ingin mengontrol hubungan antar rakyat. Kenapa? Karena kalau rakyatnya terlalu bersatu itu nggak bagus bagi negara otoriter. Kalau rakyatnya bersatu dan terlalu pinter, nggak bisa digobloki kan, nggak bisa dibodohi kan sama pemerintahnya. Jadi hubungan harus diatur, ya. Tubuh ini harus diatur. Dan seks itu sebenarnya adalah hubungan intim antar manusia kan. Jadi selama ini itu kita selalu membicarakan seks itu dikaitkan dengan prokreasi, ya, dengan tugasnya, yaitu bikin anak, gitu. Iya kan? Kalau di Indonesia kan kita bikin anak. Jadi kalau di luar nikah ya nggak boleh ada seks. Kondom dijualnya harus ada surat nikah, gitu. Padahal yang belum nikah ini kan juga ada namanya gairah seks itu ada kan? Gairah seks itu selalu ada, sejak kecil ada. Nah, inilah yang dikontrol oleh negara. Jadi seks itu dijadikan cuma sebagai kewajiban. Prokreasi, bukan rekreasi atau relasi. Padahal seks itu kan juga rekreasi ya. Manusia kalau nggak ada rekreasi kan dia judet juga gitu. Dan ini yang di Belanda dan di negara-negara lain ini yang lucunya yang langsung waktu lockdown itu apa mereka nge-seks yang banyak biar hiburannya banyak di rumah gitu. Biar nggak stres Bu ya. Langsung saja kita gitu. Nge-seks lah yang banyak di rumah tuh sama siapa saja, asalkan mau sama mau loh ya. Jadi iya kan, itu kan rekreasi, itu kan bikin orang sehat gitu loh. Olahraga. Iya kan, kita lihat saja. Kalau seks itu dibuat kewajiban, nanti orangnya kan emosinya tuh tinggi gitu loh. Tahu-tahu bawa pentung kan. Oke Bu. Ya menarik sekali obrolan seksualitas. Sebenarnya dalam tradisi agama itu
ada memang kayak misalnya Kama Sutra itu kan, kalau di Islam itu Ya, ada misalnya salah satu kitab yang dikarang oleh ulama misalnya ada Qurratul Uyun, itu kitab yang overall itu semuanya menjelaskan perihal seks gitu. Tapi ini benar. menarik Bu, di judulnya itu ada agama Tuhan dan apa seksualitas Tuhan dan agama. Tuhan Nah, dan kira-kira ini negara. ya Tuhan dan negara, mohon maaf. Nah, kira-kira ada fenomena apa ini? Karena mungkin kalau dikaitkan, mungkin menurut saya yang sempat juga rame itu yang berbarengan dengan RUU PKS itu kan ada RUU apa itu yang mengatur urusan ranjang dan sebagainya itu Bu ya. Mungkin bagian dari fenomena yang ada gitu. Kalau nggak salah RUU apa ya, keluarga atau apa gitu, Bu. Itu Oke, kira-kira ya, kalau ya, ketahanan dihubungkan ke keluarga. situ Tuhan dan Ketuhanan. negara, ya ketahanan, ya Ya, benar-benar ya, ketahanan jadi gini, kenapa keluarga. saya menghubungkan seks itu dengan negara dan agama ya dalam buku saya? Ya, oke, Karena Tuhan, memang ya. negara itu memakai agama untuk mengontrol masyarakat. Apalagi di Indonesia. Kenapa? Iya, Karena agama itu dianggap suci kan. ya, Jadi karena agama itu dianggap suci, nggak bisa dipertanyakan. Nggak ya, dipertanyakan kan. Itulah yang saya selalu bilang berkali-kali. Kalau ada sesuatu yang dianggap suci, justru harus kita pertanyakan. Justru harus kita curigai. Karena disitulah kekuasaan itu bermain. Jadi semua saya pertanyakan kalau perlu. ya, Ya. Jadi dan akhirnya seks itu di Indonesia itu jadi apa? Tanggung jawab dan nggak diperhatikan lagi seks itu rekreasi suka sama suka atau enggak untuk kesehatan jiwa atau kesehatan fisik atau iya, apa juga enggak. Yang penting itu tanggung jawab. Yang untung siapa? iya, Ya pemerintahnya dong. Kalau rakyatnya dibuat jadi budak, ya kalau mereka iya, dibuat jadi budak dalam tanda kutip ya, karena iya, karena jadi manut lah. Jadi mereka tuh kan jadi dibuat robot saja kan, dibuat iya, robot-robotnya penguasa kan. Kalau seks itu hanya iya, tanggung jawab. Tapi yang kita perhatikan lagi, seks itu rekreasi dan relasi. iya, Kalau kebanyakan orang lah, kalau sudah berhubungan seks itu lalu kan hubungannya berubah ya, menjadi lebih intim atau hubungan itu selalu berubah kalau sudah kita berhubungan seks ya. iya. Iya kan? Iya sih, memang di negara ini kan selain peraturan dari pemerintah, memang ada beberapa oknum atau pejabat pemerintah yang kemudian kayak disorientasi dalam hal memandang seks itu sendiri gitu kan, ataupun Iya. sebuah perilaku yang ada keterkaitannya dengan seks. Bagaimana yang akhir-akhir ini terkait jilbab itu, Bu Sucen, Ya. pelarangan menggunakan memakai jilbab itu yang di Padang kalau nggak salah itu kan. Ya. Akhirnya keluar apa surat keputusan bersama beberapa menteri itu dan banyak lah ya seperti Iya, itu. itu yang aneh juga ya. Jadi seks itu dilihat dari situ dan nggak dilihat dari gini. Kalau dilihat dari hubungan manusia, itu kan seharusnya seks Ya, itu harus menghormati ya, saling menghormati. Dan dilihat saja kita kan kalau pakai logika, seks itu apa sih? ya, Apa resikonya dari seks? Ya, oke, kalau yang perempuan bisa punya anak, ya suruh pakai kondom. Oke, kalau ini kan wabah. Kalau nge-seks bisa penyakit. Ya jangan nge-seks iya, dulu kalau nggak kalau takut ya kan. Ya iya, gitulah. Jadi kita tuh mesti tanggung jawab. Kalau saya punya anak, saya nggak punya anak sih. Tapi kalau saya punya anak, terus anak saya pacar saya, iya, pacarnya bukan pacar saya, pacarnya ke rumah, terus misalnya dia bilang, Mama saya mau nge-seks, saya apakan? Tunggu saya nikahkan dulu masa gitu. Ya enggak, ya sudah iya, saya kalau anak saya gitu ya saya ajak ngomong, tahu nggak resikonya? Ya tahu iya, nggak saling menghormati. Jadi itu iya, kan kemanusiaan, relasi kan. iya, Ya itu yang iya, saya bicarakan. Kamu tahu resikonya? Kamu tahu bisa saling menghormati? Ya sudah. Kalau sudah, ya sudah. Nah, yang di Indonesia itu nggak dibicarakan itunya. Jadi iya, Indonesia ini ya, ini kan Indonesia ini kan katanya pendidikan seks bermoralnya tinggi, ada pendidikan seks syariah. Habis gitu tiba-tiba ada berita anak-anak SMA hamil di luar nikah atau gimana di Tangerang iya, ya. Angka iya, angkanya tinggi itunya apanya angka yang tidak perawan itu tinggi. Itu di Tangerang loh, yang agamanya syariah loh, ya. iya,
Jadi kalau kita mau nakal, itu kan berarti bisa gini. Ternyata pendidikan syariah itu gagal total. Iya. Dikasih pendidikan syariah, cewek-ceweknya masih kayak gitu. Aborsi tinggi kan, Iya. aborsi gelap. Iya. Aborsi di luar nikah tinggi. Jadi ya kita kalau mau nakal bisa kayak gitu dong. Pendidikan syariah itu gagal. Gagal. Sedangkan kalau dibandingkan negara-negara lain, ya keperawanan di luar nikah memang tinggi. Ya tapi mau diapakan gitu loh. Iya. Ini orang-orang di sini tuh kalau sudah umur 15, 16 udahlah banyak yang nggak perawan lah pokoknya di sini. Iya. Sudah di atas 15, 16 tuh udah nggak perawan semua dah. Nggak Iya. semua ya, tapi banyak lah. Banyak pokoknya. Ya terus mau diapakan gitu loh. Emangnya nggak perawan itu bikin risiko apa, ngasih penyakit apa? Kan enggak. Ya sudah. Gitu. Tapi aborsi di luar nikah, di aborsi gelap ya. Aborsi gelapnya sangat rendah. Sangat. Penyakit kelamin rendah juga. Nah, kenapa? Karena seks itu dibicarakan dengan terbuka, ya dibicarakan resikonya, dibicarakan relasi dan kemanusiaannya, bukan hanya sebagai tanggung jawab. Kalau seks itu sebagai tanggung jawab ya mungkin ada orang yang bisa gitu ya. Tapi ada yang nggak bisa dan ada yang walaupun bisa gitu itu juga akhirnya bisa menderita nggak tahu apa ya, ada gangguan-gangguan jiwa sedikit juga ada gitu loh. Ya kan? Ya. Oke Bu, jadi istilah sederhananya itu bahasanya ngomongkan seksualitas itu bisa dikontrol ataupun bisa diatur secara independen oleh masing-masing personal atau antar relasinya begitu ya Bu ya. Gampangannya seperti itu. Terserah. Iya. Iya. Kalau itu terserah, bagi saya tuh seks itu masalah personal. Asal jangan ada pemaksaan. Jadi kemanusiaannya dan hak-hak antar sesama manusia harus diperhatikan dan resikonya juga diperhatikan ya. Jangan nge-seks selalu nggak lihat resiko. Ya, kalau tahu sudah ada penyakit ya jangan nge-seks dulu sama orang itu, sudah ada wabah ya jangan main hajar aja gitu kan. Iya. Oke. Baik Bu. Jadi menarik sekali ya terkait ngomongkan seksualitas tadi. Jadi juga ini sedikit mengukit karena kemudian kemarin ada SKB dari beberapa menteri terkait pelarangan jilbab dan juga kemarin juga 14 Februari pas Valentine itu Bu Sutian juga sempat mengkritik Pak Nadiem ini Kemendikbud yang bahasanya ya itu seperti apa itu Bu keramaian di ini bentar, ini suami saya mau lewat ini. Saya Oke, boleh sponsor. Ya. Oke, tentang perkataannya Pak Nadiem ya, yang dia bilang mahasiswa itu. Gini, saya sendiri nggak tahu lengkapnya bagaimana Nadiem itu, karena kan saya tahunya cuma dikutip dari surat kabar, ya. Oke. Dia kan bilang akan membayar mahasiswa-mahasiswa untuk mengajar di pedalaman berapa gitu, mengajar. Ya. Tapi kenapa tidak mengajar dan belajar? Benar. Dan keseringannya tuh orang-orang pedalaman tuh direndahkan. Ya. Dan rasisme terhadap orang Papua itu juga masih tinggi loh di Indonesia ya, di Jawa itu masih tinggi. Saya lihat sendiri bagaimana mereka orang-orang Papua itu, karena saya berteman dengan banyak orang Papua juga di sini. Itu ada yang masih panggil monyet misalnya. Ya, itu kan nggak benar. Padahal orang-orang pedalaman itu banyak sekali kemampuan-kemampuan yang mereka bisa, yang kita tuh nggak bisa. Kita misalnya dicemplungkan di hutan gitu, bisa mati kita. Padahal orang-orang di situ itu, mereka tuh punya kemampuan yang luar biasa kan di hutan. Ya. Jadi kalau misalnya mereka mau mengirim mahasiswa atau apapun di sana, itu seharusnya jangan cuma mengajar gitu ya. Mungkin dibutuhkan. Saya nggak bilang nggak ini akan selalu negatif atau mereka nggak dibutuhkan. Mungkin mereka dibutuhkan, tapi mereka juga harus belajar. Kalau mereka nggak belajar, mereka sendiri juga akan kesulitan di sana. Ya, tentu saja. Bandingkan kalau standarnya itu standar Jawa, misalnya kota di Jawa, orang pedalamannya dimasukkan ke kota ya juga terlihat goblok, yang mereka nggak akan bisa kemampuan orang-orang kota. Tapi sebaliknya kalau kita yang dimasukkan ke sana, dicemplungkan di sana, bagaimana kita tahu tentang jenis-jenis pepohonan misalnya?
Ya. jenis-jenis buah-buahan yang bisa dimakan. Atau Bagaimana mungkin bahasa mereka gitu, bahasa lokal gitu Bu bahasa ya. mereka? Bagaimana mereka Ada tuh kan bisa. pintar sekali melacak ya. Yang saya tahu tuh orang pedalaman tuh kadang-kadang seringkali itu pintar melacak, misalnya melacak binatang, melacak ini, melacak jejak itu mereka pintar sekali. Dan juga bau-bauan itu mereka tuh bisa cepat mengidentifikasi. Iya, Ya, itu yang kemudian bau-bauan mungkin itu, ini mesti pindah dampak ini. dari perspektif modernis. Soalnya suami Oke. saya ribut. Ini kan di dapur. Ya, boleh, boleh Bu Susan. Ya, santai. Oke. Ya. Ya, Oke, ini kita lanjut. kata Mas Hadi dibayar 700.000 gitu kan, mengajar di beberapa Iya. pelosok gitu kan. Iya. Iya, harusnya memang saling gitu ya antara mengajar dan belajar gitu ya. Karena memang sekarang kalau kita berperspektif modernisme gitu kan, apalagi kalau udah mengikut pada konsep lama globalisasi, ini sebenarnya kurang relatif pas dalam posisi revolusi 4.0 gitu ya. Apalagi sekarang kan sebenarnya local wisdom ini yang kemudian memiliki nilai gitu di masyarakat. Istilah beberapa kawan itu glokalisasi. Trennya ini malah sebenarnya glokalisasi. Betul. Ya, Betul. bagaimana menurut Bu Sochen? Betul. Jadi gini ya, mereka ini kan sudah beberapa kali itu mereka selalu bicara tentang globalisasi ya. Iya, iya, iya. Global itu globalisasi. Dan globalisasi itu standarnya kan standar barat. Iya. Kebanyakan kan standar barat. Misalnya saja bahasa yang dianggap ngetren, dianggap keren itu bahasa Inggris. Iya. Ya kalau nggak bisa bahasa Inggris tuh gimana gitu. Sekarang saja kan, sekarang saja ya banyak orang yang kalau bahasa Indonesia tuh terus dicampuri bahasa Inggris tuh kelihatannya lebih keren. Iya. Ya, makanan restoran itu kalau sudah menunya bahasa Inggris kelihatan keren. Iya. Ya, dan nggak itu saja. Banyak sekali ya. Tempat-tempat wisata yang baru-baru ini di Madiun ya. Iya, ya, yang miniatur-miniatur itu ya, ada Menara Eiffel, terus apa itu? Betul. Banyak. Menara Eiffel dan lain-lain, ya. Jangan. Iya, iya. Bagi saya itu lucu banget. Kenapa nggak digali kebudayaan lokal yang masih banyak. Benar. Masih banyak sekali. Dan kalau kita mau belajar dari kebudayaan lokal itu sebenarnya banyak sekali yang bisa digali. Kebudayaan lokal Indonesia itu sebenarnya luar biasa. Luar biasa. Jadi bahasanya saja berbeda-beda. Dan kalau kita lihat ya, misalnya saja di Makassar. Ya. Di Makassar itu, gendernya itu yang diketahui. Kita kan kalau kenalnya gender ada dua ya, laki sama perempuan ya. Oke. Laki sama perempuan mungkin ada yang mengakui waria. Ya, jadi 3 gender. Kalau di Bugis, masyarakat Bugis itu 5 gendernya. Ya. Ya, yang diakui itu 5 gender. Nah, inilah yang seharusnya digali sama pemerintah. Dan di pedalaman-pedalaman itu kan ada berbagai kepercayaan, berbagai hal yang kita tuh nggak ketahui. Berbagai kebudayaan. Ya. Iya, kenapa itu nggak digali? Kenapa justru malah, mahasiswa mengajar di sana gitu, titik. Mengajar matematika mungkin. Seharusnya kan ada sistem belajar mengajar kan. Benar. Suku-suku aborigini saja di Australia itu ya, yang waktu saya bincang-bincang dengan mereka itu ada sesuatu yang membuat saya itu sangat terpesona gitu waktu saya berbicara dengan suku aborigini. Mereka tuh memainkan didgeridoo. Didgeridoo itu alat musik seperti flute gitu, seperti suling yang besar dan panjang gitu ya. Dan mereka itu bisa memainkan itu tuh nafasnya tanpa putus. Sampai lama sekali, dan saya pikir itu nafasnya di mana, apa nggak mati ya kayak gitu ya. Mainnya ya kan meniup terus tuh nggak ada putusnya. Itu nafasnya kan gimana? Ternyata mereka tuh sudah belajar nafas perut. Itu dari muda, jadi banyak sekali yang bisa gitu. Itu bagi saya luar biasa, kemampuan yang luar biasa dari suku-suku aborigini. Dan suku-suku aborigini itu waktu itu mereka bilang cara mereka melacak
melacak orang, melacak binatang itu bagaimana, dari tapak kakinya, dari baunya, dari apa yang saya kalau disuruh gitu ya bisa hilang sungguh saya kalau disuruh melacak gitu. Iya. Mereka tuh bisa karena apa? Karena dilatih sejak kecil ya. Melacak apa itu, mereka tahu cara membedakan jejak, tahu cara membedakan bau-bauan yang berbeda-beda. Saya nggak bisa. Saya yang pendidikannya katanya PhD ya, S3 ya, yang katanya kan kalau orang Indonesia kan terpesona dengan gelar gitu. Kayak Tapi lagu terpesona. iya Jadi ingat kan? lagu kalau terus. Apalagi kalau gelarnya dari luar negeri gitu kan, mereka kan terpesona. Tapi kalau saya sudah berhadapan dengan suku-suku aborigin yang katanya nggak berpendidikan ini, ada hal-hal yang luar biasa yang kalau saya disuruh belajar ya bisa bertahun-tahun lagi gitu. Ya, benar sekali Bu. Ini saya potong Bu ya. Ini banyak sekali komentar yang harus kita bacakan Bu, Iya, karena oke. ini Silakan, biar silakan. semakin ramai. Iya. Oke, ini dari Mas Deyan. Bahkan di Jombang ada, ini mungkin dari Ada ya. obrolan-obrolan sebelumnya. Ya, bahkan di Jombang ada kasus yang ustadznya datangin santriwati lalu terjadilah perkosaan. Oh ya, yang terakhir kemarin itu. Nah, itu Kemudian, juga itu karena ya, ya itu tadi ya. Karena ya, seks itu sebagai tanggung jawab, sebagai kewajiban kan. Akhirnya hal ya, seperti itu kadang-kadang santriwatinya itu diem aja karena merasa itu sebagai tanggung ya, jawab. ya, Ya. Dan ini korbannya kebanyakan perempuan. ya, Dan mereka diam saja. Tapi kalau seks itu dibuat sebagai rasa hormat dan kemanusiaan, itu akan beda. ya. Ya. Ya, Jadi apalagi di dalam skup lembaga keagamaan mungkin seks menjadi otoritas begitu ya, otoritas misalnya pemuka agamanya dan sebagainya. Ya, itu yang menjadi kemudian fenomena-fenomena yang sering akhir-akhir ini kita dengar. Oke, ini dari Mas Hadi terkait Mendikbud, ya tadi sudah banyak disampaikan Bu Sucen. Kemudian dari Wati Srewina, saya pikir negara tidak bisa selalu menyelesaikan masalah Papua. Wah, ini panjang ini kalau masalah Papua dengan solusi Jakarta pun dengan daerah lainnya. Namun sayangnya itu yang selalu dilakukan. Oke, saya bacakan terlebih dahulu aja Bu ya, soalnya banyak. Belum ya. Kemudian dari M Tashrik, bagaimana mengatasi masalah seks ini di daerah yang didominasi agama? Karena menurut pemerintah hukum, ya tadi negara syariat itu mungkin, itu dibuat harus berdasarkan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat di situ. Oke, kemudian dari Odido Jember, kalau mahasiswa dikirim dan hidup di pedalaman, pasti mereka akan juga belajar dan itu diberikan dalam pembekalan. Program ini mirip dengan Indonesia Mengajar yang digagas Anies sebelum jadi menteri, sekalipun posisi politik mengadopsi program ini karena dianggap baik. Rasisme dapat dikurangi dengan pembauran, saling kenal dan belajar. Oh, Ibu salah kalau menganggap mahasiswa hanya mengajar, mereka juga belajar. Mungkin ini bisa ditanggapi, direspon sama Bu Sucen. Mahasiswa mungkin tidak secerdas Ibu, tapi semua orang akan belajar bareng, sedikit sekalipun dari lingkungan barunya. Dalam pembekalan dan pendampingan KKN kami biasa menekankan agar mahasiswa belajar dan menghormati kearifan lokal. Mungkin ini dulu bisa ditanggapin Ibu terkait tadi itu. Banyak sekali ini. Bisa ditangkap Bu ya, bisa ya? Ya, bisa. Gini, jadi kalau memang mereka harus belajar, ya dijelaskan dong mereka harus belajar, tidak mengajar saja. Tapi kalau kalau Nadiem tuh bilangnya mengajar gitu saja, itu kan sudah ada hierarki ya antara mahasiswa dan ini apa orang-orang yang masyarakat lokal. Dan sudah ini kan sudah lama gitu loh orang-orang pedalaman seperti Papua ini didiskriminasi, itu kenyataan. Jadi kalau Nadiem berkata begitu kan justru ini memperkuat stigma dan diskriminasi. Seolah-olah mereka itu orang yang harus diajari kebudayaan atau gimana. Jadi seharusnya lebih ditekankan, kita harus belajar juga gitu. Jangan cuma mengajar tok. Lagi pula, kalau memang dia tuh serius dengan mengirim orang-orang untuk mengajar di situ, kenapa mahasiswa? Ya, kenapa bukan orang-orang yang memang ahli dalam bidang-bidang tertentu untuk mengajar di situ atau gimana, gitu kan? Dan harus ditekankan harus belajar juga. Belajarnya tuh di mana? Kata belajar tuh belum saya dengar.
Ya. Yang dia bilang hanya mengajar loh. Ya. Oke lah, mereka Ya. harus belajar ya harus, mau nggak mau harus belajar, kalau nggak bisa mati di sana. Iya, bisa nggak makan, bisa. Bisa Iya, mati. iya. Saya saja Bisa terus terang diisolir sama warga lokal, Bu ya. iya, ya harus. Tapi Iya, iya. kan kita lihat saja ya, warga Papua yang di Surabaya tuh saya lihat sendiri bagaimana mereka tuh diolok-olok oleh orang Surabaya gitu juga. Jadi karena orang Surabaya itu bilangnya oh orang Papua tuh ya gitu itu. Mereka kan dari kampung kalau bilangnya gitu, dari pedalaman. Ya tingkahnya ya seperti itu. Gitu nadanya tuh negatif. Ya. Iya, ya. Dan Oke, waktu Bu. Kalau dikaitkan dengan logika mungkin yang kan menarik sekali itu mungkin bisa iya, disinkronkan dengan apalagi tema kita kali ini kan mengenal logika tanpa kelas. Jadi setiap orang itu punya logikanya masing-masing, entah itu orang-orang yang ada di desa atau orang-orang di kota ataupun siapapun kan pastinya punya logika masing-masing. Lah, mengenai statement Pak Nadiem yang seperti itu, kira-kira kalau istilahnya Iksan Skuter, musisi asal Malang itu, logika dari mana? Itu gimana menurut Bu Soce ini? Atau mungkin menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah kita yang lain mungkin iya. terkait ini ya. Jadi gini ya, logika tuh kan cara berpikir. Dan cara Ya, berpikir itu memang manusia ini kebanyakan pengennya cepat dan menarik sesuatu kesimpulan yang seringkali keliru. Ya karena pengennya cepat itu, karena mereka menghubungkan dari satu yang ke yang lainnya. Misalnya gini saja, contohnya, ada orang yang sesudah divaksin lalu mati. Ya, lalu orang-orang menyalahkan vaksinnya. Oh karena sesudah divaksin lalu mati. Enak kan? ya, Hubungannya tuh cepat ya, karena A lalu B. Nah, ya, ternyata itu tidak, setelah diteliti lagi ternyata bukan kan, bukan karena vaksinnya, itu diteliti lagi. Nah, untuk melihat ini loh, kesalahan ini itu butuh waktu. Tapi kalau kita menyimpulkan dengan cepat karena sesudah vaksin mati, berarti yang salah vaksinnya itu cepat dan enak kan, karena sudah nggak usah susah-susah. Padahal berpikir dengan menggunakan logika itu bisa susah dan bisa lama karena kita harus meneliti lagi, berpikir kembali, itu lama dan bisa susah juga ya. Dan logika tuh bisa macam-macam. Misalnya logikanya orang kota, orang yang ya, dari Jawa itu bisa berbeda dari orang yang dari pedalaman karena pengalamannya berbeda. Karena tuh kita harus belajar satu sama lain logikanya ya. Waktu di Surabaya itu, saya waktu itu kan ingin mengunjungi asramanya orang-orang Papua. ya, Saya mau masuk ke sana, itu sama teman saya dicegah. Jangan, kamu mau kemana? Ke sana sendirian. Soalnya kan teman saya nggak mau ya, saya masuk nyelonong sendiri gitu loh. Teman saya malah ya, ketakutan saya mau nyelonong sendiri. Pertamanya dia nggak boleh. Pertamanya nggak boleh ya, sudah saya masuk sendiri. Kamu saya aja nggak mau ya, saya sendirian gitu loh. Saya nyelonong sendiri ke sana tuh dia takut. Katanya dia nanti kamu diapa-apakan. Ya ampun kok sampai sebegitunya itu loh. Padahal akhirnya kita masuk berdua ya, ya orangnya tuh ramah-ramah di sana. iya, iya, Orang-orang Papua tuh ya seneng kita kunjungi. Mereka ya kita ngobrol gitu, ngobrol enak sih. Soalnya saya di sini juga banyak kenal orang Papua ya. Jadi saya akhirnya saya nggak punya stigma. Temen saya tuh yang, aduh disuruh masuk nggak mau, saya masuk sendiri nggak boleh. Jadi tahu-tahu saya tuh dikejar, ditemani sama dia. Gara-gara saya mau nyelonong masuk sendiri. Nah setelah itu kita kan karena itu kita harus saling belajar ya. Logika tuh bisa berbeda seperti juga logikanya orang aborigine ini bisa berbeda. ya, Cara memandang sesuatu bisa berbeda. Logika tuh harus selalu dipelajari, kita harus selalu belajar dari orang lain, cara berpikir yang berbeda dan iya, metode-metode yang harus selalu diteliti lagi. Karena itulah iya, logika itu sebenarnya nggak cuma untuk orang pintar, yang kita perlukan itu juga kesabaran. Saya sendiri juga kadang nggak sabar, terus terang ya. Saya orangnya bukan orang sabar. Jadi karena itu sebenarnya logika tuh latihan menahan diri juga. Jangan iya, buru-buru gitu. Jangan buru-buru, kita harus saling belajar, kita harus memperhatikan metode-metode supaya akhirnya kesimpulannya itu nggak ngaco. iya. Gitu.
Oke, baik Bu. Ini masih banyak ini pertanyaannya. Ya, silakan. Menarik sekali. Ini baru kali ini saya memandu bercerita ini dengan banyak pertanyaan, banyak pernyataan, dan juga tadi ada sekitar 3 orang yang ingin gabung live IG, maksudnya nongol gitu. Iya. Tapi teman-teman mohon maaf karena kita sedang ini ya live maksudnya tatap muka gitu kan dengan Bu Sochen. Teman-teman bisa melakukan dialog dengan chat atau ya komentar di kolom yang sudah disediakan gitu ya. Mohon maaf. Ini dari Rani Rahman. Selamat malam Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu bagaimana pendapat Ibu terkait cara mengajar di Finlandia. Ini juga dari Rani, saya bertanya satu lagi, bagaimana menurut Ibu terkait program Indonesia Mengajar? Apakah menurut Ibu program Indonesia Mengajar ini sama seperti yang dilakukan oleh sekolah institutnya siapa itu? Ya, sekolah institut Ibu ya. Siapa? Lupa saya. Ya, apakah seperti itu? Bisa langsung di komen. Ini terkait pendidikan ini, Bu, dari komentarnya saya tuh saya nggak tahu. Soalnya saya nggak mengajar di Finlandia. Iya. Saya nggak ngajar mungkin di Finlandia. Ya, sekilas mungkin pendidikan secara umum mungkin Bu. Mungkin di London mungkin atau di Jerman yang Ibu pernah. Kalau di Finlandia. Iya, jajaki di beberapa daerah. Iya, kalau di Finlandia saya membaca secara sekilas saja. Namanya yang SD di Finlandia itu anak-anaknya tuh diajari bermain ya, lebih banyak bermain. Dan nggak ada yang namanya nggak naik kelas, itu nggak ada kalau SD. Ya, jadi banyak sekali bermain, karena kenapa? Dengan bermain kan mereka tuh belajar sendiri gitu loh. Anak-anak itu kan jadi belajar tentang temannya, belajar tentang lingkungannya, belajar tentang diri sendiri, belajar tentang tubuh juga kan. Itu di Finlandia tuh yang saya dengar seperti itu. Nah, kalau di Indonesia itu kan anaknya disuruh langsung menghafal, langsung menghitung, langsung. Ya ampun, saya sampai kasihan, bermainnya sedikit banget. Ya. Jadi sekali lagi itu anak-anaknya tuh di Indonesia sudah langsung dicetak untuk diajak atraksi lah istilahnya Bu ya. Ya, dicetak jadi robot kan. Iya. Oke, Bu. Dicetak untuk berpikir kritis kan. Berpikir, ya benar. Ya, hanya diajak menghafal gitu. Rumus, iya. Itu masalahnya. Oke, ini komentar dari tadi Mas Odido Jember, ini Mas atau Mbak Ulang tahu ini. Yang diajar adalah siswa SD Bu, bukan orang-orang dewasa. Ini terkait yang pedalaman tadi ya, yang terkait statusnya Pak Mendikbud. Kemudian ketika mengajar pun kita selalu belajar. Mengapa generasi muda mereka masa depan bangsa? Ada feedback ini Bu, bisa langsung direspon aja Bu. Iya, ya nggak apa-apa. Kalau yang diajar anak-anak pun kan, terus apa kita nggak hidup dengan orang-orang yang lainnya gitu loh. Terus apa kita nggak harus belajar dari anak-anak? Sekali lagi ya, yang kata yang digunakan oleh Nadiem itu mengajar, bukan belajar. Ya, mengajar saja. Dan itu yang nggak saya setujui. Seharusnya kan harus belajar mengajar. Kita harus belajar mengajar gitu ya. Karena dari sini tuh juga saya sebenarnya kan belajar juga dari teman-teman. Jadi kita harus belajar mengajar, jangan cuma mengajar saja. Kalau mengajar saja tuh terus kapan mereka belajarnya? Apalagi pedalaman, sekali lagi pedalaman itu sudah di stigma dari dulu ya, di Indonesia tuh dengan Papua Barat, dengan pedalaman tuh selalu di stigma. Sering kali di stigma dengan yang dengan standar orang kota, yaitu yang nggak punya gelar lah, yang nggak bisa menulis inilah, yang nggak bisa menulis itulah. Tapi kan ada banyak sekali ilmu-ilmu dari pedalaman. Misalnya saja, bagaimana orang-orang itu menanam padi atau menanam sesuatu yang bisa tumbuh. Bagaimana kondisi tanah, bagaimana kondisi alam, bagaimana merawat tanaman, bagaimana ini menyetek pohon saja. Itu bagi saya tuh pengetahuan yang luar biasa. Mereka tuh bisa tahu tentang pohon-pohonan, ciri-ciri pepohonan yang orang kota tuh kalau belajar teori saja sih mungkin bisa ya. Tapi coba suruh praktek. Bisa nggak? Ya. Dan orang-orang Papua itu juga mereka tuh bisa tahu tentang
berbagai macam pohon dan berbagai macam gunung-gunungan bebatuan ya, batu-batuan itu. Ya. Yang ini kebetulan kan mertua saya, bapaknya suami saya ini kan geologis ya. Dia profesor dalam bidang geologi, mertua saya ini. Dan dia bilang kalau dia sudah meneliti batu-batuan itu, kadang-kadang dia harus belajar dengan orang-orang pedalaman, orang-orang lokal tentang batu-batuan itu. Ya. Terus belajar dari mereka. Ya, menarik sekali ya, karena memang ngomongkan belajar itu sebuah spektrum yang luas gitu Bu ya. Jadi kepada siapapun, kepada orang lain, kepada alam, kepada semuanya kita harus belajar. Mungkin yang dikritisi sama Bu Sucen ini terkait redaksi yang bahasanya mahasiswa akan dikirim ke pedalaman untuk mengajar begitu Bu ya. Ya, itu yang kemudian menjadi titik poinnya ya, Mas Odi Jember. Oke, mungkin itu sangat jelas ya disampaikan Bu Sucen, Mas Odi. Oke, kita bergeser ke pertanyaan lain Bu. Ini jadi kita ini karena diskusi, karena dengan Bu Sucen ini wawasannya sangat luas sehingga kadang ngomongkan seksualitas, kadang ke pendidikan, ini belum lagi nanti sejarah-sejarah dari novel dari dalam kubur ya yang mengangkat isu-isu genocide 65 dan sebagainya. Ini dari Angri Jalamin. Belakangan banyak berita soal pelecehan atau pemerkosaan. Tampaknya soal ini mengalami peningkatan. Menurut Ibu dalam sejarah atau dulu apakah juga marak terjadi kasus serupa? Bagaimana relasi seksual masyarakat di masa lalu? Ya, terkait ngomongkan pelecehan seksual gitu, Bu. Kira-kira di masa lalu itu juga seperti apa? Ini nanti bisa juga nyambung ke dari dalam kubur gitu ya. Karena ngomongkan isu-isu 65 kan ada nuansa-nuansa yang sedemikian ini kan, pemerkosaan massal atau apa. Ini langsung disambung Bu ya. Silakan Bu Sucen. Gini ya, masa lalu itu masa lalu yang mana? Karena masa lalu itu kan bisa panjang sekali. Tapi kalau kalian lihat di Instagram saya ya, itu kan saya memasang foto-foto perempuan-perempuan Nusantara di masa lalu. Beberapa foto itu dilarang sama Instagram, kurang asem nggak? Karena ya sama saya. Ya, seperti saya mempromosikan buku Ibu yang ini Seks Tuhan dan Negara itu, mempromosikan via Facebook itu, wah itu gagal terus karena ada tulisan seksnya itu. Iya. Itu kan aneh-aneh aja Facebook ini. Jadi gini, Instagram juga. Jadi gini ya, di masa, padahal itu kan kebudayaan kita gitu ya. Pada masa lalu itu, kira-kira sekitar abad 16-17 itu kan orang-orang Eropa mulai datang ke Nusantara. Ya, ke Jawa, ke Bali gitu kan. Nah, orang-orang Eropa yang datang ini kan banyak yang misionaris. Jadi kalau misionaris itu kan sukanya nyatet-nyatet gitu ya. Sukanya mencatat, oh di sini ada gini, ada gini. Catatannya orang-orang misionaris tentang perempuan-perempuan di Nusantara ini apa? Bajunya nggak karu-karuan kan, mereka tuh kelihatan dadanya gitu loh. Kan soalnya kan di Nusantara waktu itu, kebanyakan perempuan itu nggak pakai penutup dada. Kalian tahu ya di Bali itu kan orang-orang tuanya kalau di desa-desa kan masih nggak pakai tutupan dada kan. Cuma pakai kemben gitu, pakai sarung gitu kan, seperti cowok lah pokoknya. Jadi kan atau bahkan sebelumnya di Bali kan nggak pakai BH, ya payudaranya kelihatan maksudnya. Payudaranya kelihatan gitu. Dulu di Jawa tuh juga gitu, banyak di tempat-tempat di Nusantara tuh banyak yang begitu, perempuannya tuh kelihatan payudaranya. Nggak ada yang ribut malah orang-orang Eropa. Kenapa? Karena waktu itu banyak orang Eropa tuh kan Kristen Puritan yang harus tutupan kan, semuanya ditutup gitu ya, mata kakinya tuh nggak boleh kelihatan, jadi bajunya tuh panjang-panjang gitu, dan kepalanya tuh harus ditutup pakai bonet gitu loh ya. Itu saya taruh di Instagram saya, itu cek saja gambarnya itu kan seperti itu. Nah, mereka melihat wanita di Nusantara nih, ini kok banyak orang-orang berdosa di sini gitu kan. Catatannya tuh seperti itu. Dan waktu itu di Jawa dan di beberapa pulau ini memang seks di luar nikah itu tidak dihujat. Ya. Seks di luar nikah nggak dihujat waktu itu. Dan bagi orang Eropa ini seks di luar nikah itu wah gitu kan. Dosa kan, jinah kan, karena mereka kan Kristen yang
konservatif, ya. Dan itulah sekali lagi ya, kalau dikaitkan dengan logika, dikaitkan dengan yang namanya pedalaman itu. Lagi kan dalam masa itu orang Eropa memandang orang-orang Nusantara adalah orang yang tidak beradab, yang perlu di apa ya dibudayakan gitu kan, logikanya nggak jalan gitu kan, mereka kan memandangnya rendah gitu ya. Habis itu kebalikannya kan, di Bali itu yang turis-turis itu yang topless gitu tuh ya diributkan habis gitu. Gimana itu? Makanya kita harus selalu belajar ke belakang, melihat ya, yang di Nusantara tuh dulu tuh nggak apa-apa loh. Balik ke pemerkosaan. Ya. Diperkosa nggak itu orang-orang itu? Sama. Saya waktu kecil, sekarang ini cerita. Saya waktu kecil ya. Saya kan anak kota. Ya, yang merasa lebih waktu kecil tuh kan saya tahu sendiri ya, anak kota ya. Ada sombongnya kan? Ya kan, anak kota tuh kan ada sombongnya. Apalagi waktu saya kecil. Lahir di Surabaya, pergi ke desa lah. Lihat orang-orang desa tuh kan, ya, orang desa gitu kan. Mandi mereka, saya lihat perempuan mandi, telanjang gitu ya. Gak jauh, kemudian cowok-cowoknya telanjang. Saya kan lihatnya nih, ya ampun ini orang desa kok nggak tahu aturan. Dulu waktu kecil kan gitu. Kenapa? Itulah kesombongan saya waktu kecil. Karena saya merasa orang kota yang lebih berbudaya, yang lebih beradab. Lihat orang desa yang telanjang gitu, saya memaki mereka. Dan seharusnya tuh kan, kalau saya diajari ya, misalnya waktu kecil tuh saya diajari, atau orang-orang kota ini diajari supaya nggak sombong-sombong banget. Itu kan kita bisa belajar gitu. Dari orang-orang desa yang bagi saya luar biasa. Saling telanjang, mereka nggak ada yang usil tuh. Padahal itu ya, yang telanjang itu perempuan di sini. Nggak jauh kemudian lagi kalau mau intip-intipan bisa loh. Sekarang coba, kalau di Surabaya ada cewek telanjang gitu aja kan ribut nggak karuan. Nanti ada lagi yang bajunya minim atau bajunya apa, yang disalahkan bajunya kalau ada yang diperkosa. Waktu kecil itu apa yang bisa saya pelajari? Itu orang-orang saling telanjang bisa saling intip, nggak ada yang usil, nggak ada yang memperkosa, mereka saling menghormati. Ya. Oke, baik Bu. Ya, sekarang saya terus bisa ditambahkan lagi. Dengan 65 itu. Oke, baik. Dengan 65 itu perempuan-perempuan yang berbaju yang sebenarnya mereka tuh nggak bersalah, itu diperkosa oleh penjaga penjara. Ya. Itu lihat bedanya. Kita bisa melihat bedanya sekarang. Bukan dari bajunya, dari otak kita itu. Dan kalau mengacu pada novel Ibu ya, yang dari dalam kubur itu menceritakan apa saja Bu dalam bukunya itu? Jadi gini, dan di dalam kubur itu kan disampaikan. Iya, itu banyak ya. Selain 65 juga saya menceritakan tentang keluarga Tionghoa di Surabaya, tentang perempuan, tapi terutama juga memang terutama tentang manipulasi sejarah Orba yang masih dipercaya banyak orang. Masih saja dipercaya banyak orang, dan Orba itu ternyata masih banyak penggemarnya juga kan. Iya. Banyak sekali penggemarnya. Padahal Orba itu kan sistemnya kan program cuci otak. Orba sebenarnya kebanyakan begitu ya. Kebanyakan begitu. Jadi itu yang saya pertanyakan akhirnya di novel saya itu. Kita tuh belajar apa sebenarnya dari sekolah? Karena waktu zaman Orba itu saya merasa nggak belajar banyak. Saya suka lari dari sekolah terus terang waktu SMA. Karena saya merasa saya dicuci otak waktu SMA itu. Ya. Saya sekolah di sekolah elit, dan keluarga saya bukan keluarga yang kaya sekali ya. Saya sekolah di sekolah elit waktu itu yang guru-gurunya kemudian memberi les gitu pada murid-muridnya sendiri. Dan itu yang saya jadi juga sebel juga kan.
ini kok guru-guru kayak gini brengsek banget sih gitu. Dan yang les di guru-guru itu dapat nilai bagus gitu. Ini sudah pelajarnya gombal, guru-gurunya kayak gini kan, saya sebel. Sering lari dari pilih kasih lagi. Iya, jadi tapi itu ada gunanya sih. Jadinya saya belajar sendiri. Karena saya suka lari dari sekolah tuh akhirnya saya belajar sendiri. Kalau saya nggak gitu, mungkin saya nggak dapat beasiswa PhD. Saya nggak suka. Karena terlalu nurut ya Bu ya. Karena kalau saya dulu itu cuma belajar dari SMA, nggak dablek gitu ya, nggak belajar sendiri, nggak nyari sendiri itu saya mungkin nggak akan dapat beasiswa. Iya. Kurang bisa belajar pada lingkungan luar sekolah begitu, kurang liar nakal. Iya, justru saya akhirnya belajar banyak dari lari gitu, saya cari buku-buku sendiri, cari apa sendiri. Iya. Saya bisa mempertanyakan, banyak yang bisa saya pertanyakan akhirnya. Jadi ya itulah yang saya selalu pesan pada orang-orang, jangan percaya versi sejarahnya pemerintah. Pemerintah itu bukan untuk dihormati. Pemerintah itu bukan penguasa ya. Pemerintah itu bukan penguasa. Pemerintah sebenarnya pegawai rakyat. Karena pemerintah itu dibayar oleh rakyat. Dibayar oleh uang pajak rakyat. Ya. Jadi jangan menjadi penjilat kita. Ya. Saya lihat dulu itu kan, saya ketemuan sama Jokowi kan bulan April 2015 itu di sini. Ya. Di London. Kebetulan saya dapat undangan waktu itu ya dengan banyak orang gitu. Saya nggak satu-satunya, banyak orang gitu. Saya kan memberikan surat tuntutan aktivis-aktivis 65 waktu itu pada Jokowi. Sudah memberi surat itu, saya diajak foto sama Jokowi. Ya sudahlah, kamu foto sama saya. Nggak tahu siapa yang nyimpen fotonya karena saya sendiri nggak nyimpen. Nggak tertarik saya nyimpen foto dengan Jokowi. Begitu saya turun panggung, terus Jokowi juga turun. Diserbu dan orang-orang itu... saya lihat dari situ saja sikapnya orang-orang ya. Memandang Jokowi itu sebagai selebriti. Ya. Memandang pejabat sebagai selebriti itu sudah sikap yang salah. Ya. Jadi kan mereka tuh melihat Jokowi itu seperti mengagung-agungkan gitu ya. Dan itu saya lihat sikap-sikap orang di sini itu melihat pejabat itu seperti itu. Saya sendiri fotonya di mana saya nggak tahu. Foto saya dengan Jokowi di mana saya nggak tahu. Soalnya waktu itu saya diminta foto, saya berdiri di sebelahnya. Suami saya juga nggak tertarik untuk foto karena dia tahu saya juga males ya foto-fotoan dengan pejabat seperti itu. Suami saya nggak moto, beberapa orang moto, dan saya juga males minta. Jadi saya nggak punya foto dengan Jokowi. Diminta foto tapi saya sendiri nggak punya. Orang-orang yang lain itu, aduh kalau sudah desel-deselan sama Jokowi itu saya sampai hampir penyet. Nah, kalau sudah sikap mereka begitu, rasa kritisnya gimana gitu loh. Seharusnya mereka memandang pejabat, memandang presiden itu kan pegawai rakyat. Karyawan kita lah Bu ya. Karyawan. Bosnya kan rakyat. Betul, karyawan. Jadi kita harus selalu mengkritisi pemerintah. Kerja-kerja mereka. Pejabat. Iya, kerja-kerja mereka tuh kita kritisi. Itulah sikap rakyat itu harus diubah. Iya. Ya. Jadi jangan memandang mereka wah orang terhormat, selebriti, penguasa gitu. Kalau sudah datang dikejar-kejar terus mandu itu loh seperti aduh hormatnya ya ampun ini mampus aku kalau lihat gini nih. Iya iya. Sampai dicium lah. Anunya apa? Iya iya. Kritisnya orang-orang kapan memperbaiki negara kalau gini. Dan kalau saya mengeritik pemerintah gitu ya. Ini nggak cuma di Indonesia ya, di sini juga gitu. Kalau sudah mengkritik pemerintah itu pasti nanti ada yang bilang gini. Dua-duanya ini lucu. Jangan tinggal di sini, balik ke negaramu gitu. Di Indonesia saya digitukan, di sini juga pernah digitukan gara-gara ngeritik Boris Johnson. Balik ke negaramu. Memangnya yang punya negara itu pemerintah? Enggak. Jangan. Aduh. Pusing konyol ini. Ini sama kayak pertanyaannya Mas Mordekhaim, bagaimana dengan logika berdasarkan penguasa, logika versi penguasa. Ini tadi Bu Socan kan menyangkut dua rezim gitu kan, ada rezimnya Orba sama Pak Jokowi. Kira-kira logika penguasa dari dua versi ini seperti apa ini, Bu Socan? Logikanya yang sehingga bagaimana kita masyarakat untuk
ya istilahnya menalar atau melogika cara kerja pemerintahan kita ini saat ini harusnya seperti apa ini Bu? Kembali ke logika ini lagi-lagi logika penguasa dan bagaimana logika rakyat yang ideal, yang progresif, revolusioner. Gini, tentang logika Oke. yang ideal, ini saya nyalakan lampu biar agak terang sedikit soalnya kok tambah gelap ini. Tentang logika yang ideal itu susah karena bagi saya itu nggak ada logika yang ideal. Karena logika Oke. itu harus selalu logika itu harus terus berjalan, harus terus bergulir. Ya. Ya. Karena kalau nggak bergulir nanti mandek. Karena disitulah justru Ya. logika itu harus selalu berjalan. Ya, logika itu harus Diasah, bisa dilatih dan dijalankan begitu ya. harus selalu berubah kalau bisa. Ya, Ya. harus terus dipertanyakan. Nah, itulah logika itu. Nggak bisa statis. Kalau tentang logikanya pemerintah, saya sendiri nggak tahu logikanya mereka tuh gimana, kan saya bukan mereka gitu loh. Iya, Tapi iya, jelas benar. beda, karena Jokowi dan Soeharto jelas beda ya. Saya Ya. melihatnya itu jelas beda karena Jokowi ini kan pertama bukan dari militer. Ya. Kalau Soeharto dari Sipil. militer. Dan dia meraih kekuasaannya sudah jelas kudeta. Soeharto itu kalian lihat ya. Posting-posting di Instagram saya tuh ada juga. Bagaimana campur tangannya pemerintah Amerika dan pemerintah Barat dalam kudetanya Soeharto. Itu ada di Instagram saya. Itu dokumen-dokumennya sudah ditemukan kan. Ya. Kalau ternyata pemerintah Barat tuh ikut campur dalam kudetanya Indonesia. Ya, itu dokumennya sudah ketemu, sudah dibuka. Nah, kebanyakan logikanya penguasa itu, kebanyakan ini ya bicara tentang generalisasi sekarang. Iya, iya, iya. Ya, kebanyakan ya ingin berkuasa dong. Iya. Ya. Meraup keuntungan sebesar-besarnya pastinya, Bu ya. Iya, meraup keuntungan sebesar-besarnya dan itulah yang harus dikritisi. Jadi bagaimana sikap rakyat, Bu, ketika melihat logika penguasa yang seperti itu, Bu? Yang ingin selalu eksis berkuasa, yang kemudian ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan mekanisme oligarkinya, bla bla bla. Nah ini kira-kira kita, teman-teman ini bercerita, harusnya berlogika seperti apa untuk menghadapi logika penguasa yang seperti itu? Saya sendiri nggak bisa memberi resep ya karena ini kan saya juga ingin belajar dari kalian juga gitu. Saya nggak bisa memberi resep, cuma ini kalau saya. Ya ala Bu Socan lah istilahnya. Ya, kalau saya ya penguasa tuh ya ini istilah penguasa itu saya nggak suka ya. Jadi pemerintah itu yang katanya tuh penguasa yang dianggap penguasa ya. Pemerintah itu kan tidak semua ya, tapi kebanyakan ingin berkuasa, ingin mempertahankan kekuasaan gitu ya. Dengan caranya apa? Dengan caranya mereka mengidentifikasi diri sebagai wakil negara. Karena itu, kalau rakyat mengkritik pemerintah itu kan dianggapnya pengkhianat, dianggapnya menjelek-jelekan negara, menjelek-jelekan bangsa. Dan itu kuat sekali anggapan seperti itu pada pemerintah-pemerintah otoriter. Ya, kalau kita Trump saja kan seperti itu. Kalau mengkritik Trump katanya mengkhianati Amerika kan, dia bilangnya gitu, mengkhianati negara. Padahal Trump itu bukan negara. Enggak, sama sekali enggak. Dan justru kalau kita mengkritisi pemerintah, itu sebenarnya bagus untuk negara seringkali. Ya, sekali lagi mengkritisi ya, bukan memfitnah. Beda ya, memfitnah dengan mengkritisi. Karena juga Jokowi itu juga banyak difitnah loh. Iya. Beda. Apalagi awal-awal dulu itu kan yang keturunan PKI apa dulu itu kan banyak sekali kan waktu awal pencalonan dan lain-lain. Oke, Ibu, ini ada lagi, mungkin ini ada respons Ibu dari Mas Odido ini. Perlu Ibu berikan feedback lagi atau mungkin cukup penjelasan yang tadi yang terkait apa sudah cukup ya? Kalau ada waktu nggak apa-apa. Oke. Ini Odido Jember, mengapa harus menjelaskan
menjelekkan syariat Islam. Kemudian Islam melarang pezinahan bila terjadi hamil atau aborsi itu tergantung orangnya. Apakah Kristen dan Katolik tidak melarang juga? Jadi itu memang manusianya. Kemudian Jawa tidak lebih baik dari Papua, juga Barat tidak lebih baik dari Indonesia. Mohon adil dari pikiran. Program mengajar itu mahasiswa mengajar siswa sekolah, banyak SD di pelosok yang hanya punya 2 sampai 3 guru. Mahasiswa tidak mengajar orang-orang dewasa Papua. Jadi pernyataan bahwa orang kota ngajar orang pedalaman adalah merendahkan, tidak tepat. Itu Bu. Pahami konteksnya. Ini Boleh ya, kok Bu? banyak banget ya, dan semuanya kebanyakan menyelewengkan argumen saya gitu loh. Jadi saya Iya, bilang, saya tidak menjelekkan syariat Islam. Ya, iya, saya mengkritisi. Dan iya, kenapa nggak Kristen dan Katolik? Nah, yang tadi saya sebut orang Eropa misionaris itu orang apa? iya, iya. Saya mengkritisi juga kan orang Eropa misionaris Kristen dan Katolik kan mereka itu, walaupun saya nggak bilang Kristen dan Katolik, tapi misionaris Eropa yang konservatif, ya jelas tahu dong kalian orang apa itu. Iya, iya. Ya saya juga mengkritisi kok. Jadi tolong deh, jangan diselewengkan argumen saya gitu ya. Iya, iya. Gitu Oke, aja. cukup ya, Mas Odido. Ya, ini menarik sekali, Bu. Ini kembali kepada sebuah, ini hampir 1 jam ini. Kan Ya. banyak sekali yang sudah selama perjalanan. Ibu ini sekarang usia berapa? 50? Ya, Hampir selama hampir 50 sebentar lagi. tahun ini kan banyak perjalanan ya, lintas negara, kemudian lintas pemikiran, lintas karya, lintas kreativitas. Ya, istilahnya banyak aktivisme yang sudah dilakukan sama Bu Sochen, mulai Ya. yang kalau saya cek di Google, Wikipedia itu kan mulai dari menjadi komponis gitu kan, mulai jadi apa namanya, mungkin ikut terjun dalam aktivisme gerakan-gerakan tadi itu perlawanan, mengkritisi sebuah kebijakan, dan kemudian melakukan riset-riset dan sebagainya, bahkan kemudian menerbitkan banyak buku dengan berbagai topik ya, ada topik terkait isu seksualitas, kemudian isu terkait sejarah melalui karya-karya fiksi misalnya seperti Dari Dalam Kubur, dan juga berikutnya mungkin kalau dikerucutkan logika ini menjadi bisa dikatakan mungkin sebuah buku karya filsafat untuk banyak orang begitu Bu ya, karena biasanya logika kan cenderung didekatkan sama buku-buku filsafat. Nah, kira-kira dari banyak pemikiran gitu kan, karya-karya yang sudah ibu lakukan, ini kira-kira kegelisahan terbesar apa sih yang kemudian mendorong ibu itu se-push mungkin kencang itu melakukan mencurahkan banyak pemikiran terkait itu dalam hal seksualitas, dalam hal itu sejarah, membongkar sejarah-sejarah yang kelam 65, ataupun bahkan ngomongkan logika itu, apalagi kayak sepertinya logika ini sangat pas dalam konteks kita, situasi yang saat ini banyak distorsi informasi dan lain-lain. Kira-kira apa istilahnya itu, kegelisahan besar yang seperti apa yang sedari kecil mungkin Ibu alami hingga saat ini, yang kemudian menjadi harapan besar. Tentunya kegelisahan itu kan bagian dari pos-pos untuk mencapai atau sebuah titik-titik perjalanan untuk mencapai sebuah harapan besar, Bu. Ya. Itu Mungkin seperti apa, Bu mungkin Sucen? sesuatu yang paling membuat saya gelisah itu ketidakadilan. Oke. Ketidakadilan dan manipulasi, ya. Karena sebenarnya yang mendorong saya untuk menjadi mungkin aktivisme dan mendalami ilmu-ilmu sosial itu ketidakadilan, ya. Iya. Jadi saya lihat sebenarnya kata itu punya kekuatan yang luar biasa. Oke. Ya. Kata itu punya kekuatan yang luar biasa. Kita amati saja gini. Diktator-diktator seperti Hitler dan Soeharto, siapa saja, Iya. itu tidak akan mulai membunuh tanpa kata-kata. Mereka merangkum kata dulu, ya, karena mereka harus mengarang fiksi dulu, mengarang suatu propaganda
supaya orang-orang percaya kepada mereka, mengarang manipulasi dengan kata-kata, baru bedil turun. Ya. Nggak bisa bedil itu turun tanpa kata-kata. Jadi kata-kata itulah yang lebih penting akhirnya daripada bedil. Karena kalau sudah kata-kata itu bisa menguasai orang, kata-kata itu sudah bisa berbicara, saat itu bedil berfungsi. Jadi dari situ saya melihat kata-kata ini kekuatannya besar sekali. Dan karena itu akhirnya saya dulu kan suka matematika sebenarnya ya. Saya sangat suka matematika, dan keluarga saya ini keluarga yang sebenarnya cukup konservatif. Yang saya mau di bidang sosial nggak disetujui sebenarnya sama papa saya. Untuk apa? Harus teologi. Gitu. Iyalah, nggak bisa untuk cari duit kan. Untung saya dapat beasiswa gitu loh. Untung saja saya dapat beasiswa. Jadi ya akhirnya kan kalau beasiswa kan ya saya nggak perlu duit kan. Jadi ya sudah gitulah, direlakan ya beasiswa kok. Ya, aji mumpung kalau istilahnya. Iyalah. Jadi ya itu yang membuat saya merasa kata-kata ini punya kekuatan yang sebenarnya luar biasa. Ya, karena itu jangan dianggap diskusi-diskusi seperti ini itu sepele. Karena diskusi-diskusi seperti inilah yang membuat kita berpikir, dan kalau pikiran kita itu sudah berubah, tindakan kita akan berubah. Seperti juga ketika saya sudah merasa membaca tentang ketidakadilan, nah itu lagi saya berterima kasih sebenarnya ya. Saya sudah sering lari dari sekolah itu. Saya sebenarnya waktu itu saya stres waktu SMA itu karena saya merasa nilai saya jelek gitu ya, nggak karu-karuan ini masa depan. Ya mikir gitulah, ada mikir masa depannya juga lah umur segitu ya. Tapi habis gitu saya merasa itu tindakan yang tepat kok sebenarnya. Saya sering lari dari sekolah itu. Soalnya saya belajar sendiri, terus dari situ saya akhirnya melihat ketidakadilan, melihat ketimpangan itu. Dari situ saya mulai belajar, dan dari situlah akhirnya saya mulai berpikir tentang kekuatan kata-kata seperti ini saja ya, yang mudah saja lah, yang gampang saja. Kata seks, ya. Seks itu bisa kita lihat 4 huruf, SEKS. Bisa kan kita lihat. Tapi kalau kita mengerti kata seks, begitu saya bilang kata seks, di pikiran kalian selalu ada apa? Entah itu tabu lah, entah itu hubungan lah, ada imajinasi tertentu. Ya. Dan sesudah diskusi ini pun, itu apa yang ada di pikiran kalian? Apakah berubah? Ya, dan apakah itu akan mengubah tindakan kita? Mungkin kalau 1-2 diskusi tidak ya, tapi kalau sesudah beberapa diskusi, itu akan mengubah tindakan kita, akan mengubah sikap kita. Disitulah kekuatan kata-kata. Disitulah. Dan itulah membuat saya akhirnya ingin lebih mendalami kata-kata, karena akhirnya saya juga merasa ada banyak sekali buku-buku yang mengubah saya. Dan karena mengubah boleh disebutkan saya, Bu? Kenapa? Mungkin buku yang mengubah dan juga penulis yang sangat mempengaruhi Bu Sochen mungkin. Jadi penulis yang permulaan Indonesia itu, atau yang dari permulaan itu siapa ya? Kalau yang Indonesia itu Pramudia Anantatur, Kuncharaningrat itu penulis pertama yang saya suka juga. Kuncharaningrat, penulis kebudayaan ya. Anantatur itu dari Indonesia, dan Ayu Utami saya suka. Ya, fiksi-fiksinya. Dan kalau yang dari barat itu Virginia Woolf. Virginia Woolf. Dan baru-baru ini saya membaca, aduh kok saya lupa namanya ya. Saya suka penulis-penulis kulit hitam sebenarnya. Saat ini saya suka sekali dengan penulis-penulis kulit hitam. Karena mereka berbicara tentang ketidakadilan. Ya, ketidakadilan orang-orang yang dialami orang-orang kulit hitam di Amerika. Jadi saya suka sekali tentang itu. Dan itu saya hubungkan sekali bisa saya hubungkan dengan korban-korban 65. Korban-korban 65 karena papa saya sendiri korban ya. Papa saya adalah korban waktu 65, dia juga dipenjara dan disiksa oleh rezim Soeharto, ya.
Dan banyak sekali korban 65 ini yang masih belum bisa bercerita. Iya. Itu yang membuat saya terus mencoba mendalami kata-kata. Karena itulah fungsi kata ya. Mereka tidak Ya. diberi hak untuk berkata-kata sebenarnya korban 65 ini. Ya. Kata-kata itu dirampas dari mereka. Ya. Dan yang berkata-kata ya Soeharto terus, itu sejarahnya kan dibuat sama Soeharto. Ya, narasi ya. Narasinya Menciptakan narasi-narasi yang kata-kata. ya, yang narasi-narasi bohong yang kemudian digencarkan terus-menerus akhirnya menjadi kebenaran di publik itu, seperti Ya. gaya-gayanya Hitler itu kan ya, rezim-rezim otoriter yang lain gitu ya. Oke Ibu, ini kita hampir 1,5 jam lebih gitu ya. Oke Bu, ini kan tadi di awal juga bahasanya sesi ini juga akan sedikit memberikan bocoran terhadap buku baru Ibu yang berjudul Logika Bukan Untuk Orang Pintar. Iya. Kira-kira buku ini, ya kira-kira apa yang kemudian bisa membuat orang tertarik untuk membeli buku ini? Kira-kira ada apa nilai gizi apa, atau ada kunci-kunci kiat-kiat apa yang bisa menjadi orang harus, atau bahkan kalau wajib jangan ya, nanti jadi MUI ya saya ini kan memberikan fatwa yang sesat. Ya haruslah menjadi referensi, menjadi rujukan setiap orang untuk membaca buku Bu Sochen yang berjudul Logika Bukan Orang Pintar. Bukan untuk orang pintar. Ya. Bukan hanya untuk orang pintar. Bukan, ya, oke. Saya bukan ahli filsafat ya. Jadi sebenarnya buku logika itu saya tulis untuk orang awam yang nggak tahu filsafat, dan saya tulis semudah mungkin, jadi bisa dimengerti sebanyak mungkin orang. Jadi harapan saya itu bahkan siswa SMP pun itu bisa membaca. Karena banyak sekali sesudah saya tulis itu saya beri ringkasannya, saya beri kuis juga. Ya. Jadi ada kuis-kuisnya. Jadi untuk mengecek apakah ini bacaan ini sudah dimengerti atau belum gitu. Jadi seperti permainan aja gitu kadang-kadang ya. Ada beberapa yang jadinya seperti permainan karena ada kuis-kuisnya. Lalu saya bandingkan beberapa logika yang sangat berbeda. Jadi logika feminis, logika ateis, logika teis, itu saya bandingkan satu sama lain supaya orang bisa membandingkan ya. Ini logika-logika yang berbeda itu gimana? Kalau kita berpikir dengan cara yang berbeda itu gimana rasanya? Gitu. Jadi sebenarnya logika itu bisa dibilang suatu kerendahan hati. Ya. Kita bersedia untuk mengubah pandangan kita. Gitu, ya. Ya, menarik sekali. Jadi mungkin buku logika ini akan mengocok-ngocok pikiran kita untuk mengkorelasikan fenomena-fenomena yang dibikin TikTok lah ya sama Bu Sochen di dalam buku ini, dan juga tentunya bisa membuka pikiran banyak orang, entah itu dari SMP ya, terkait logika-logika yang mungkin dekat dengan kita gitu kan, dekat pada orang-orang yang tidak bertuhan atau yang bertuhan, ataupun yang prinsip feminis atau yang lain-lain begitu Bu ya. Ini dari Arauman, kalau boleh tahu buku logika akan terbit bulan apa Bu? Oh, saya bisa beli tahu tanggalnya, 11 Maret terbitnya. Kan ditempatkan 11 Maret karena itu salah satu hari hoax nasional. Nah, ini lagi ya. Oh, ya. 11 Maret boleh, itu kan Bu. Super Semar. Iya. Super Semar itu kan nggak ada gitu loh. Soalnya kan saya Super Semar itu tapi kan bisa menjadi counter ini Bu. Counter narasi Super Semar. Ini kan Super Semar lagi ya. Ini kan aduh, ini hoax yang paling lucu gitu loh. Kan Soeharto enaknya bilang, rejimnya Soeharto tuh dengan enaknya bilang, oh Super Semar aslinya hilang gitu. Kok surat sepenting itu aslinya hilang itu loh, nggak diselidiki, yang ngilangkan siapa, hilangnya di mana, pokoknya hilang gitu aja. Padahal waktu kita SD itu kalau kita ngilangkan buku atau apa, waduh bisa dihukum nggak karuan itu. Nah ini dokumen negara yang penting hilang kok dianggap sepele gitu aja kan? Iya. Ini kan gila-gilaan gitu. Iya benar. Dan lagi kalau dipikir ya, sekali lagi ini pakai logika aja sih. Iya. Ya, boleh. Orba itu kan
kan kalau dipikir-pikir tuh nggak masuk akal banget ya. Ya. Ini kalau kita narasi pembodohan. Iya, gini, kalau kita umpamakan kan Soeharto itu berjanji menjaga keamanan kan. Presidennya kan Soekarno. Yang dikudeta kan Soekarno kan. Ya, yang dikudeta Soekarno. Soeharto kan berjanji menjaga keamanan. Lah kok dia yang jadi presiden? Habis gitu Soekarnonya nggak lama kemudian sakit terus mati. Curiga nggak? Misalnya gini aja, kita sekarang ngasih perumpamaan yang agak kasar-kasaran ya perumpamaannya. Ada bos, perusahaannya itu lagi gonjang-ganjing, terus bosnya tuh minta satpamnya untuk jaga keamanan. Satpamnya bilang, iya Pak, saya akan menjaga keamanan. Habis gitu satpamnya yang jadi bos, terus bosnya nggak lama kemudian sakit terus mati. Curiga nggak kita? Curiga. Kenapa Soeharto itu kok dibiarkan gitu loh? Kenapa kok? Itu loh, itu kan juga itu yang buat saya itu, aduh, kenapa ya? Itulah yang jadi kita harus memakai logika juga ya. Logikanya, logika sejarahnya Orde Baru itu amburadul, udah nggak karuan. Tapi dipercaya banyak orang gitu. Ya, baik Bu. Jadi teman-teman yang mau memesan bukunya Bu Sochen nanti bisa di pre-order ya, bisa melalui toko buku saya. Wah, jadi sungkan kalau mau promosi. Promosi toko buku ya, ya teman-teman kru berita baru.co juga harus beli nih ya, biar bisa, karena ini kan tadi disampaikan Bu Sochen bahwasanya 11 Maret juga ini peringatan Hari Hoax internasional begitu ya Bu Sochen. Apalagi mohon maaf, nasional. Jadi ini bisa menjadi bahan kita untuk teman-teman mungkin di internal Berita Baru dan teman-teman yang lain untuk menjadi bahan untuk melawan distorsi informasi yang ada, dan sepertinya ini masih akan ada begitu Bu ya. Selagi masih ada politik identitas, ada stigma dan lain-lain, ini menjadi penting, menjadi bekal yang penting buku logika karya Bu Sochen Marching ini. Ya, oke Bu, mungkin penutup pesan ataupun apa istilahnya pesan kepada teman-teman milenial yang hendak belajar sejarah dan belajar terus mencintai negeri ini, mencintai bangsa ini. Nah, kira-kira pesan-pesan yang seperti apa? Monggo Bu Sochen untuk mengakhiri sesi kali ini tentunya. Iya, kalau pesan saya banyaklah membaca ya, banyak membaca dari apapun. Dan kalau bisa tuh justru kita membaca buku yang sangat berbeda dari yang kita baca selama ini. Dari situ justru kita bisa belajar. Ya. Dan banyak-banyaklah berdiskusi karena kata-kata itu punya kekuatan yang luar biasa. Jadi jangan menyepelekan kekuatan kata. Oke, terima kasih Bu Sochen. Jadi teman-teman, pesan dari Bu Sochen, kita harus terus selalu membaca. Kemudian ya tadi itu yang selain tadi yang perbincangan yang sebelumnya, kita juga harus selalu mengkritisi pemerintahan kita agar kemudian tercapailah Indonesia yang bahagia, Indonesia yang adil dan seterusnya itu. Terima kasih Bu Sochen atas waktunya ya, 1 jam setengah, hampir 1 jam setengah. Semoga Ibu selalu sehat dan terus produktif berkarya untuk banyak menebarkan manfaat, banyak memberikan sumbangsi pemikiran yang luar biasa kepada kita semua, generasi milenial dan tentunya bangsa ini, bangsa Indonesia. Terima kasih Bu Sochen. Mohon maaf jika dari saya ada banyak kekurangan Bu Sochen. Iya, makasih. Oke, ditunggu jadwal ke Indonesianya Bu. Iya. Oke, ya, terima kasih. Saya akhiri Bu ya. Sampai jumpa. Yuk, mari. Makasih teman-teman semua. Oke.